selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu. Ku di liang yang satu, ku di sebelahmu. Badai bulan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang, kau di sampingku, kau aman ada bersamaku. Selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu. Ku di liang yang satu, ku di sebelahmu. Saudara-saudari yang terkasih, dengan kasih Allah telah menciptakan manusia, pria dan wanita, dan memberikan kepada mereka kemampuan untuk saling mengasihi. Dengan saling mengasihi, mereka mencerminkan Sang Pencipta, sebab Allah adalah kasih. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Christian Leo Chandra, putra Bapak Edi Susilo dan Ibu Sudarti, dengan saudari Florentina Widyaningsih, putri Bapak Yohanes Sukardi dan Ibu Rosalia Suparyati, agar Allah memberkati kedua mempelai. Majelis Gereja Kristen Jawa Kebonagung yang terkasih, sebagai wakil keluarga calon mempelai, perkenankanlah kami menghantar putra-putri kami yang kami kasihi, Christian Leo Chandra dan Florentina Widyaningsih, ke hadapan majelis gereja. Mereka berdua telah mempersiapkan diri untuk menerima peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Demikian permohonan kami. Atas nama keluarga mempelai kami mengucapkan terima kasih. Keluarga dan calon mempelai yang berbahagia, dengan sukacita kami memenuhi permohonan untuk meresmikan pernikahan putra-putri saudara
Maka marilah dengan penuh syukur kita sambut kasih Allah di dalam ibadah pernikahan ini. Marilah kita menghadap Tuhan, sumber segala cinta, untuk memohon berkat-Nya bagi kedua calon mempelai. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi Christian Leo Chandra dengan Florentina Widya Ningsih.
Seluruh jemaat saya undang untuk berkenan berdiri. Orang tuanya dimohon untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Marilah ibadah khusus peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan Christian Leo Chandra dengan Florentina Widianingsih ini kita khususkan dengan pengakuan demikian. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Dipersilakan untuk duduk. Kita puji nama Tuhan dengan lagu besar anugerah. Ku hidup
Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti pada dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Setiap agama pasti mengajarkan tentang nilai-nilai kasih. Demikian juga atas kehidupan kita umat Kristiani juga harus melakukan kasih. Namun dalam kenyataan kehidupan kita seringkali abai dengan perintah Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa pribadi-pribadi kepada Tuhan dengan mengungkapkan isi hati kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Ya Tuhan, saat pagi yang cerah ini Engkau berkenan untuk mengumpulkan kami di tempat ini. Secara khusus bagi keluarga pengantin yang juga Engkau perkenankan bersatu hati bersama, menghantarkan kedua putra-putri yang dikasihnya, Christian Leo Chandra dan Florentina Widianingsih, yang saat ini hendak memohon untuk diteguhkan pernikahan dan diberkati perkawinannya. Kami datang kepadamu untuk memohon pengampunan akan segala dosa-dosa kami, secara khusus bagi kedua anak kami ini, agar kedua anak kami ini dapat menghayati kasih setia Tuhan di dalam hidupnya, dan juga nanti ketika tiba saatnya untuk diteguhkan dan diberkati perkawinannya, kedua anakmu ini memperoleh kekayaan di dalam kehidupan iman mereka, dan mereka membangun kehidupan keluarga yang baru. Inilah Tuhan doa kami kepadamu, di dalam Yesus kami sudah memohon. Amin. Mari kita bersama memasuki di dalam litani panggilan hidup keluarga berdasarkan Kolose pasal yang ketiga ayat 17 sampai 21 dan ayat 23. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk sesama. Kita hening sejenak. Marilah kita menerima panggilan untuk hidup dalam kasih, sebagaimana dituturkan dan akan kita nyanyikan di dalam Kidung Pujian 99 bait 1 dan 5, bahasa cinta.
Mari kita bersama menerima berita anugerah dan hidup baru. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Matius 19 ayat 5 dan ayat 6, dan firman-Nya, "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Firman Tuhan ini berkali-kali kita dengarkan dan diperdengarkan di dalam ibadah. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya undang jemaat untuk berdiri. Semua baik. Hari semua telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dipersilahkan untuk duduk.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mendukung di dalam ibadah ini, yang tidak seiman dengan kami, dimohon untuk mendukung di dalam doa Bapak Ibu bagi pengantin dan juga bagi kelancaran ibadah. Demikian Bapak Ibu yang beragama Kristiani, mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami sering membaca firman-Mu di dalam hidup ini, sejak Engkau menciptakan alam semesta beserta dengan segala isinya, ketika Engkau menciptakan manusia sebagai klimaks dari karya-Mu, Engkau menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, Bapak Adam dan Ibu Hawa. Mereka dipersatukan oleh Allah di dalam kehidupan keluarga. Untuk itu kami boleh belajar bahwa ketika manusia hidup dalam kehidupan keluarga, itu bukan inisiatif dari manusia, tetapi kesemuanya itu oleh karena kehendak-Mu. Bahkan Engkau juga selalu mengingatkan kepada kami untuk menjaga kelestarian kehidupan keluarga kami sampai selama-lamanya. Saat ini keluarga menghantarkan kedua anak yang dikasihnya, Leo dan Ningsih, di dalam ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Sungguh kedua anakmu ini berbangga ketika dapat melihat kedua orang tua mereka bertemu bersatu di tempat ini, menghantarkan kami yang dikasih dan dicintainya. Kami ingin keluar dari ring orang keluarga kami, karena firman-Mu mengajarkan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itulah firman kudus yang Kau beritakan bagi kami. Dan saat ini ketika Leo dan Ningsih hendak bertelut bersujud di hadirat Tuhan, disaksikan jemaat, kedua anakmu ini akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka boleh mendengar dan juga memberlakukan firman Tuhan itu dengan baik di dalam hidup mereka, sehingga kehidupan anak-anak kami ini nantinya akan selalu utuh, menjaga keharmonisan keluarga di mana Yesus Kristus adalah Sang Juru Mudinya. Kami serahkan permohonan kami kepadamu di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah ini melalui kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai 23. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23. Demikian. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia di sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana."
Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan ia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyapit-penyapit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada Allah itu, abdi Allah itu, dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dengan penuh kesetiaan. Haleluya. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Mas Leo dan Mbak Ningsih? Puji Tuhan, baik sekali. Baik, terima kasih. Mbak Ningsih? Puji Tuhan, baik. Pegang calon istrimu tangannya Mas Leo. Dingin enggak? Lumayan Pak. Berkeringat. Iya.
Ya, Berkeringat. berkeringat. Ya, enggak apa-apa. Grogi wajar, karena ini sebuah keputusan yang begitu sangat penting dalam kehidupan anak-anak kita. Boleh dipegang terus kok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap insan yang akan membangun kehidupan keluarga dan setiap kita yang boleh hadir di tempat ini, apapun agamanya, bagi sahabat-sahabat kami Islam, Muslim pun juga selalu menghayati dalam sebuah ajaran bahwa ketika kita membangun kehidupan rumah tangga, pastilah kita menghendaki keluarga kita itu penuh dengan keceriaan, penuh dengan tawa, dengan sukacita dan kebahagiaan. Itu tentu dalam kehidupan kita. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan rumah tangga itu terjadi kalau sepasang suami istri saling mencintai, saling pengertian, cukup harta serta dilingkupi dengan dikaruniai anak. Tetapi pertanyaannya, apakah kesemuanya itu cukup bagi kita? Apakah ada yang kurang yang mesti harus kita siapkan dalam kehidupan keluarga? Seringkali saya menegaskan kepada anak-anak yang mengikuti katekisasi persiapan pernikahan, saudara menikah itu karena apa toh? Jawabannya, karena pada umumnya orang itu semua menikah, kecuali yang memang memutuskan diri untuk tidak menikah. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian cukup dengan pengertian semua orang itu hampir menikah? Apa modal kamu menikah? Kami saling mencintai. Oke, kalau kamu memang saling mencintai, apakah cinta itu selama dalam hidup kalian nanti membangun kehidupan keluarga pasti akan tetap sama atau kemudian bertambah nilai cinta itu? Ternyata tidak juga. Kita perlu menghayati ada beberapa hal penting yang kemudian kita baca di dalam firman Tuhan ini, karakter seorang perempuan Sunem, sehingga ia menyebut dirinya sebagai seorang perempuan yang beriman. Ini Mbak Ningsih, perempuan yang beriman memiliki karakter sebagai seorang perempuan yang begitu luar biasa. Mbak Ningsih mau belajar dari perempuan Sunem enggak? Mau? Baik, terima kasih. Saya akan ajarkan untuk Mbak Ningsih dan saya akan tegaskan untuk Mas Leo apa yang menjadi pokok penting dalam kehidupan iman kalian. Yang pertama, perempuan Sunem itu tertarik pada hal-hal yang rohani. Itu penting. Tindakan mengundang seorang abdi Allah pada waktu itu untuk makan di rumahnya, bagi saya itu merupakan sebuah indikator pertanda bahwa dia itu tertarik dengan hal-hal yang bersifat rohani. Saya ngiri dengan teman-teman yang dari Muslim, biasanya di rumah Bapak Ibu Saudara itu disediakan ruang khusus, kamar khusus yang memang dibiasakan untuk berdoa salat bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu umat Kristiani, apakah Bapak Ibu punya ruangan khusus di rumah untuk berdoa bersama? Ada? Ada yang punya, ada yang enggak juga tuh. Ada yang di loteng atas. Itu ruang berdoa, menurut saya itu bisa kita meniru dengan seorang hamba Tuhan yang begitu sangat luar biasa, Sadrah, Mesah, Abednego waktu itu. Dia berdoa menuju mengarah ke Yerusalem, setiap waktu dia berdoa kepada Tuhan. Perempuan ini adalah perempuan yang selalu tertarik di dalam hal-hal rohani. Perempuan itu bukan hanya mengurus soal-soal bisnis, tidak hanya ke persoalan make up ya Mbak Ningsih. Mas Leo, suka istrimu nanti pakai make up nggak, Mbak? Tidak. Suka? Tidak. Kerjanya di salon loh. Tapi tidak pernah dandan. Dandan baru kali ini, Pak. Biasanya enggak polos ya? Ya. Kalau ke kantor? Natural. Enggak terlalu. Ya. Suka yang natural atau yang pakai bedak tebal gitu? Natural, Pak. Kali ini agak enggak suka, Pak. Jujur, kali ini aku enggak begitu suka. Tetapi apa boleh buat kan begitu. Karena ini sedang
menikah. Tetapi suka hal seperti itu. Seorang laki-laki itu kenapa tidak suka untuk menempatkan istrinya di media sosial melalui WhatsApp atau melalui status? Kenapa seorang laki-laki? Karena seorang laki-laki itu kita tahu tidak pernah untuk menempelkan fotonya di media WhatsApp supaya dilihat oleh orang lain. Itu laki-laki. Jarang seorang laki-laki menempelkan foto laki-lakinya atau suaminya itu di media WhatsApp. Jangan-jangan nanti dilihat oleh orang lain. Cukuplah saya yang melihat dan merasakan. Ini yang kemudian diperhatikan begitu sangat penting. Perempuan dari Sunem itu tidak hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat duniawi. Dikatakan di sana dengan sangat jelas ada seorang perempuan kaya, gitu loh. Perempuan kaya. Artinya kaya itu diukur dengan hal duniawi dan berkelimpahan, tetapi dia tidak hanya memusatkan pada perkara-perkara itu, tetapi dia memusatkan pada perkara-perkara yang sifatnya rohani. Benar firman Tuhan, seorang perempuan tidak hanya kemudian pandai berdandan, tetapi seorang perempuan itu harus pandai menghias dirinya dengan kehidupan iman kepada Tuhan. Begitu ya Mbak Ningsih? Sepakat? Ya, Pak. Sepakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia menghormati suaminya. Mbak Ningsih tahu Mas Leo punya tabungan banyak? Tahu. Tahu ya? Kira-kira kalau nanti kamu punya rumah baru dan belum punya kulkas, apakah bisa serta-merta kamu tidak mesti harus izin suamimu dan kemudian beli kulkas baru itu? Ya, pokoknya semua ini kita bicarakan bersama. Dibicarakan bersama. Ya. Adakah ibu-ibu yang tanpa seizin suaminya kemudian begitu tahu suaminya punya tabungan kemudian buka handphone dan kemudian di Tokopedia atau Lazada dan kemudian tiba-tiba ada kulkas datang? Bu Sisil. Bu Sisil meneh iki. Paket. Paket. Paket siapa? Paket siapa Mas? Punya Ibu Sisil. Kok tahu? Ningsih. Loh, kamu beli apa? Itu beli lemari. Loh kok nggak izin seizinku? Nggak bisa begitu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, iman yang dewasa dari seorang perempuan itu menghasilkan sesuatu yang baik. Iman itu menyebabkan dia sanggup untuk menjadi perempuan yang sesuai dengan karakter Allah, kehendak Allah. Menurut ketetapan Allah, seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya, bukan suami orang lain. Bojone wong liya wae manut karo bojone dhewe ngeyele pol. Ngeyele nemen, dikondan-kandani bandel. Dengan suaminya malah enggak nurut. Seorang perempuan yang berkarakter itu pastinya akan merundingkan segala sesuatunya untuk mengambil keputusan. Perhatikan firman Tuhan ini. Seorang perempuan Sunem itu kemudian bersepakat dengan suaminya karena setiap kali ada hamba Allah yang datang dan kemudian perempuan itu punya ide gagasan bahwa rumahnya akan dibangun rumah bertingkat. Yang datang laki-laki atau perempuan, Mbak Ningsih? Laki-laki. Seorang hamba laki-laki, seorang nabi laki-laki, dan dia mempunyai ide untuk membangun rumah tempatnya itu dengan rumah di atas tingkat. Bayangke wis. Iki laki-laki simpanannya atau siapa, kan begitu. Tetapi dia merundingkan dulu dengan suaminya supaya kemudian memutuskan menyediakan kamar bagi Elisa dan mengajak suaminya untuk bersepakat, dan saat itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa mereka bersepakat untuk menerima kehadiran hamba Allah di rumah mereka. Itu penting. Jadi harus bersepakat ya. Jangan beli cincin, pergi sendiri ke godean, tahu-tahu di rumah, "Pak, aku sudah beli cincin. Papa, ini kalungku bagus cantik enggak?" Enggak bisa begitu. Harus bersepakat. Apalagi harus mengambil uang tabungan. Tidak ada seorang suami istri yang menyembunyikan diri dengan hal-hal yang menyangkut keuangan.
Mas Leo, kalau kamu digaji, punya berkat dari Tuhan itu 10 juta, mau kasihkan istrimu berapa rupiah? Kayaknya separuh aja, Pak. Saya juga butuh ya, Pak. Ayo Bapak Ibu, siapa yang ngacung sama dengan Mas Leo? Aku bacot ya. Kan gitu. Ya, kayaknya separuh wae. Terima orang, Mbak? Terima, Pak. Kok mbiyen tak pak bojone neriman kaya ngono. Niki tangan kali tak penyet lho. Luar biasa kan? Jadi mau dikasihkan separuh, terus separuhnya dikelola oleh Mas Leo sendiri. Kalau seandainya suatu saat Pak Agung kasih nasihat ke kamu, kalau 10 juta itu kasihkan istrimu semuanya, dan kemudian kalian bersepakat, ini uang dari Tuhan yang kita kelola bareng-bareng. Saya harus pegang berapa, untuk Tuhan itu berapa, mari kita kelola bersama-sama. Jadi tidak ada uang laki-laki dan tidak ada uang perempuan. Sepakat enggak? Punya pemikiran sendiri, Pak. Kula rada ngeyel wonge. Gelem diberkati ora toh? Nggih purun to, Pak. Iya, ambillah sebuah sikap yang baik, tetapi sepanjang itu menjadi kesepakatan, oke, sepakat ya, separuh-separuh, tetapi harus saling mengetahui. Dan apa yang kalian harus lakukan, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena inilah yang menjadi penting dalam kehidupan rumah tangga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia tahu alamat yang tepat ketika menghadapi persoalan. Mbak Ningsih, kalau kamu itu suka ngupload sesuatu di WA enggak? Upload status suka di WA enggak? Enggak semua diupload sih, Pak. Ya. Nek sekiranya nanti kalian bertengkar, kira-kira pertengkaran kalian itu diupload di WA enggak? Tidak. Enggak. Yakin? Yakin. Mas Leo Malu-maluin, Pak. sudah menunjukkan ketegasannya. Malu-maluin kan begitu. Maka yang mesti jadi persoalan, perempuan itu tahu ketika masalahnya datang. Ketika anaknya yang dikatakan oleh Nabi Elisa, tahun ini kamu akan punya anak, dan kemudian diberkati seorang anak, tetapi anak itu tumbuh dan kemudian anak itu tiba-tiba sakit dan anak itu kemudian mati. Seorang perempuan yang namanya Sunem ketika anaknya sakit, dia di pangku. Seorang ibu itu pasti memiliki kedekatan emosial dengan anaknya. Pasti itu. Ibu mana yang tidak tahu dengan anaknya? Seorang ibu pasti tahu dengan kedekatan emosionalnya dengan anak-anaknya, karena dia adalah bagian dari daging dan rohnya. Jadi anak itu dipangku oleh ibunya sampai kemudian meninggal, dan ketika anaknya kemudian meninggal, tahu mau pergi kemana. Dia pergi ke Elisa kembali. Hamba Allah yang saat itu sedang berada di suatu tempat bilang kepada suaminya, aku akan pergi kepada hamba Allah itu dan aku akan menemui dia. Sekalipun Gehazi yang waktu itu datang dan kemudian datang kepadanya memohon, tetapi perempuan itu yang hanya mau datang bertemu dengan Elisa. Jadi tahu ketika kita punya masalah itu datangnya kepada siapa. Jangan diceritakan, ini rahasia Mas Leo dan Mbak Ningsih. Jangan diceritakan kepada orang lain. Ceritakan kepada siapa? Pertama pada Tuhan dulu. Kepada Tuhan. Ceritakan itu kepada Tuhan. Jangan diceritakan ke orang-orang yang tidak pernah mendukung Anda di dalam kehidupan pernikahan. Jadi kalau Anda itu punya seseorang yang tidak suka dengan Anda dan kemudian Anda bercerita kepada mereka, kepada dia, orang lain itu akan tepuk tangan. Larilah kepada Tuhan, berbicaralah kepada Tuhan. Datanglah ke rumah Pak Pendeta, datanglah ke sahabat-sahabat saya, pelayan-pelayan Tuhan, ceritakan masalah itu kepada mereka dan minta didoakan supaya kemudian kalian kembali damai sejahtera. Jangan ke lain-lainnya juga, karena itu tidak bisa menyelesaikan masalah kamu. Betul? Ya. Artinya sekarang sudah mantap untuk diteguhkan nikahmu? Diberkati perkawinanmu? Sudah. Kita dukung dalam doa ya Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Mari kita bersaat teduh bersama.
Saat teduh usai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja dan tidak ada keberatan yang sah disampaikan kepada majelis gereja, dalam kebaktian ini akan dilayankan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Christian Leo Chandra dan Saudari Florentina Widianingsih. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga seperti dalam firman-Nya. Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Adapun kewajiban seorang yang hidup dalam perkawinan adalah satu, mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong. Karena orang yang hidup bersama dalam ikatan perkawinan itu telah dipersatukan oleh Allah. 2, menjaga kelestarian keluarga, karena Allah menghendaki yang dipersatukannya tidak boleh diceraikan manusia. 3, menjaga kekudusan keluarga, karena Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara perkawinan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. 4, mendidik keluarga dengan selalu silih asa, silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Tuhan, karena Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan keluarga. 5, senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan bekerja dengan tekun dan jujur, sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Saya mengundang kedua saksi untuk berdiri di depan. Mohon izin maskernya untuk dilepas dulu. Maskernya untuk dilepas terlebih dahulu. Boleh dimasukkan di saku. Biar kalau difoto tidak ada jenggotnya. Silahkan berdiri di samping kiri kanannya. Para saksi yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini tidak ada keberatan yang sah disampaikan kepada gereja. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada para saksi, apakah para saksi melihat dan juga mendengar bahwa saudara kita ini layak dan siap untuk diteguhkan di dalam ibadah pernikahan pada saat ini? Bagaimana jawab saudara? Dari anak kami mempelai sudah siap kalau diteguhkan pada hari ini. Terima kasih. Bagaimana jawab saksi? Dari anak saya kedua mempelai sudah siap. Terima kasih. Saya undang calon pengantin untuk berdiri. Bunganya mohon untuk dibantu, ditaruh. Oke. Saya yang akan mengajukan pertanyaan kepada dua calon pengantin. Saudara berdua telah membuat keputusan untuk memasuki hidup berkeluarga. Apakah saudara sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang yang menikah? Bagaimana jawab saudara Christian Leo Chandra? Iya, bersedia dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudari Florentina Widianingsih? Ya, bersedia dengan sepenuh hati. Tuhan mendengar jawab saudara berdua dan jemaat Tuhan menjadi saksi atas jawab saudara berdua.
Seluruh umat dimohon untuk berdiri. Silahkan saling berhadapan. Sekarang tiba saatnya untuk menetapkan pernikahan saudara Christian Leo Chandra dan Florentina Widianingsih. Saya meminta saudara berdua menumpangkan tangan kanan saudara di atas kitab suci. Saudara berdua akan berjanji kepada Tuhan dalam kesetiaan saudara, disaksikan orang tua saudara, para saksi dan jemaat Tuhan di sini. Silahkan saudara Leo. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristen di sini, saya, Christian Leo Chandra, mengakui bahwa Florentina Widianingsih adalah istri saya, karunia dari Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, dan setia baik dalam suka maupun duka, di waktu sehat maupun sakit, sesuai kewajiban suami yang baik. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan hidup suci dengan mematuhi firman-Nya. Demikianlah janji saya. Kiranya Kristus menolong saya. Amin. Sudah. Bilang sudah kalau sudah siap. Baik. Saudara Ningsih dipersilahkan. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristen di sini, saya Florentina Widianingsih mengakui bahwa Christian Leo Chandra adalah suami saya, karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, dan setia baik dalam suka maupun duka, di waktu sehat maupun sakit, sesuai kewajiban istri yang baik. Saya dan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan hidup suci dengan mematuhi firman-Nya. Demikianlah janji saya, kiranya Kristus menolong saya. Amin.
Kiranya Tuhan menolong dan memampukan saudara memenuhi janji nikah saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Cincin. Tuhan Allah Bapa kami sumber pertolongan dan kasih karunia, kiranya Tuhan berkati cincin ini supaya dapat menjadi lambang kasih cinta sejati dan lambang kesetiaan untuk pengantin berdua. Kiranya cincin ini mengingatkan saudara kami berdua hidup dalam cinta kasih. Christian Leo Chandra, terimalah cincin ini, serta kenakanlah di jari manis tangan kanan Florentina Widianingsih. Florentina Widianingsih, terimalah cincin ini, kenakanlah pada jari manis tangan kanan saudara Christian Leo Chandra. Di atas kitab suci. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya teguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Peganglah tangan kalian dengan erat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memohon berkat dari Tuhan atas kedua anak kita ini. Kalian berdua berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Resapi setiap kasih Tuhan yang mengalir dalam hati saudara. Dan biarlah ini menjadi janji kalian sekarang ini nanti sampai selama-lamanya. Silahkan maju ke depan dan bersujudlah. Pegang tangan istri, pegang tangan suami. Pegang erat, berdoalah kalian berdua.
bimbinglah kami agar cinta yang suci kekal dan abadi. Berkatilah mereka, semoga bahagia. Tiada air berlaut tanpa kasih mesra. Terima kasih Bapa atas kurniamu di hari indah ini, kami bahagia. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, yang telah memanggil kamu memasuki pernikahan kudus ini, kiranya menyatukan kamu dalam kasih, memenuhi kamu dengan kasih karunia-Nya, memberkati kamu supaya kamu bahagia dalam iman, kasih dan kesetiaan, serta melestarikan hidup rumah tanggamu sampai selama-lamanya dalam persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, mari kita dukung dengan mengatakan amin. Mari kita berdoa. Dengan haru kami boleh menjadi saksi atas kesungguhan anak kami berdua, Leo dan Ningsih, membangun dalam kehidupan keluarga baru. Terima kasih Tuhan, karena mereka sudah dipersatukan oleh Allah, dan apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kami sambut syukur-Mu itu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu diperkenankan duduk. Saudara diminta untuk naik ke mimbar untuk menyalakan lilin yang putih dan 2 lilin yang pink. Saudara nanti tiup untuk dimatikan. Silakan berdiri di situ sesaat. Lihatlah kedua orang tuamu. Mereka sudah mendidik Anda berdua di dalam cinta kasih-Nya dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan Anda. Anda harus keluar dari zona nyaman orang tua dan bersatu menjadi keluarga baru. Untuk itu semua sudah disiapkan oleh Tuhan di dalam berkat ini. Dan saudara berdua juga akan meminta doa dari kedua orang tua saudara. Silahkan saudara untuk menuju ke orang tua saudara, dan orang tua boleh mendoakan bagi anak-anak saudara agar hidupnya nanti bahagia sejahtera sampai selama-lamanya. Akan diiringi pujian doa seorang anak. Di dalam doamu kau sebut Pegang pundak anakmu, doakan dengan baik. dalam harapmu kau sebut
bergantian. Agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air Silakan bergantian. matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu Silakan yang untuk kau berdiri bergantian. tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu Baik, silakan meneteskan berdiri. peluh untuk kebahagiaanku. Silahkan ke depan. Tuhan lindungi ayah ibuku, Silahkan berhadapan. dalam doa Pegang tangan kalian berdua, berseru. dua-duanya saling berpegang. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Ungkapkan kasihmu, Mas Leo, kepada istrimu yang kamu kasih, kamu cintai. Silahkan ungkapkan. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian dan akan diberikan testimoni surat pernikahan dari gereja untuk kalian berdua beserta dengan Alkitab. Mari dipersilahkan imam. Mas Leo, Mbak Ningsih, ini Alkitab dan surat nikah dari gereja. Alkitab tidak hanya dipajang di rak atau sebagai ganjal ketika kalian tidur, tetapi harus dibaca firman Tuhan itu dengan baik.
Terimalah dan bacalah, dan surat ini disimpan dengan baik-baik. Dipersilahkan. Terima kasih. Kursinya supaya tidak terlalu capek berdiri, atau mau berdiri sampai selesai? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Christian Leo Chandra dan juga Florentina Widianingsih sudah disatukan oleh Tuhan menjadi keluarga. Kedua anak kita sudah menjadi suami dan istri. Mari kita terus berdoa untuk anak-anak kita ini supaya kehidupan keluarga mereka merasakan damai sejahtera. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang sudah disiapkan tentunya oleh kedua anak kita yang sudah bersatu dalam keluarga sebagai persembahan sulung keluarga. Dan juga Bapak Ibu yang boleh mendukung dalam ibadah ini ketika bersyukur mengumpulkan persembahan. Kita akan iringi dengan pujian Bawa Persembahanmu. Bapak Ibu, nanti sesudah kedua anak kita mengumpulkan persembahan, Bapak Ibu boleh menyusulnya di belakang. Bawa Persembahanmu. Bagi umat yang ingin mendukung dalam ucap syukur, waktu saya persilahkan maju ke depan dengan mengumpulkan di puji yang sudah dipersiapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk umat Kristiani kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita menumpangkan tangan kanan kita di depan dada belah kiri,
kita untuk mengikrarkan, yaitu pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita bersama berdoa mengakhiri ibadah ini. Seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai usai nanti tentu di dalam karya dan anugerah-Mu. Karena kami sungguh merasakan bahwa anugerah-Mu hadir membersamai kami di saat pagi menjelang siang ini. Karena kami boleh menjadi saksi-saksi atas saudara kami, Leo dan Ningsih, di dalam membangun kehidupan keluarga. Kami juga Engkau perkenankan untuk mengumpulkan persembahan syukur atas pernikahan pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati agar melalui persembahan yang sudah kami satukan akan berguna bagi kehidupan umat-Mu. Bapa di surga, bila ibadah ini telah usai, kami akan kembali ke rumah, dan juga bagi keluarga yang nanti akan bersama di dalam kehidupan kebersamaan setelah pernikahan, ibadah pernikahan ini berlangsung. Kiranya Tuhan berkati. Bapa di surga, kami sungguh mohon berkat-Mu bagi kedua keluarga. Kiranya Bapa berkati keluarga dari orang tua Christian Leo Chandra, Bapak Edi Susilo dan Ibu Sudarti, demikian juga orang tua Florentina Widianingsih, Bapak Yohanes Sukarti dan Ibu Rosalia Supariyati. Tentu mereka bersepakat sesudah ibadah ini akan bertemu untuk berbagi cinta kasih dan berbagi di dalam berbagai nilai-nilai kekristenan. Kiranya Tuhan berkati agar acara yang dilangsungkan di keluarga pun dari awal sampai usai nanti dapat berjalan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini kepadamu di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama memuji nama Tuhan dengan berdiri menyanyikan pujian Inilah Rumah Kami. Yang damai dan senang, siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua sekeluarga bahagia. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua sekeluarga bahagia. Sebelum kita menerima berkat, barangkali ada pesan dari keluarga untuk tamu yang hadir di saat malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, atas nama Majelis serta Jemaat GKJ
Kebon Agung beserta hadirin, marilah kita bersama-sama mengucapkan selamat atas terlaksananya peneguhan nikah serta pemberkatan perkawinan saudara kita Mas Leo dan Mbak Ningsih. Kiranya Tuhan memberkatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari keluarga mempelai kedua mengundang Bapak Ibu seluruh yang hadir pada pagi siang ini, mengharap agar Bapak Ibu seusainya ibadah ini mohon tidak pulang ke rumah masing-masing, dimohon bersama-sama diundang oleh keluarga mempelai untuk ikut serta di dalam sukacita pada saat ini, yaitu untuk semuanya hadir di dalam keluarga mempelai kedua, yaitu di rumah Bapak Ibu Sutarman, Dusun Saidan, Brajan, Padukuhan 8. Sekali lagi, supaya Bapak Ibu tidak pulang ke rumah dulu masing-masing, melainkan diundang ikut serta bersukacita atas terlaksananya ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan ini. Atas perhatiannya, keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, atas nama Majelis Gereja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Amin. Saya tadi salah apa ya? Belum makan, agak gelap. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan dan mari kita bersama bersaat hening sejenak. Kita akan diberkati oleh Tuhan di dalam ibadah saat ini. Pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara yang terkasih, ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan Saudara Christian Leo Chandra dan Saudari Florentina Widianingsih telah selesai. Kini kembalilah ke tengah keluarga dengan damai sejahtera dan hormat takut akan Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Kenakanlah kesetiaan dan hidupmu takut akan Tuhan. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Saya akan menyampaikan berkat kepada saudara. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nanti sesi foto akan dilakukan setelah pencatatan pernikahan oleh pemerintah. Mohon Bapak Ibu untuk duduk sejenak. Sebentar nanti pengantin akan pindah ke ruangan sebelah timur. Kita akan memberikan ucapan selamat dan diiringi oleh sound engineering musik.